Ya, Pak, saya melihat ada beberapa berjalan saat ini, beberapa bulan berjalan ini sudah mulai pelelangan-pelelangan ya di masing-masing SKPD dengan tahun-tahun anggaran di 2022. Ada yang dari Januari, ada yang pertengahan bulan atau per 3 bulan. Namun di sini masyarakat kadang-kadang bertanya-tanya. Nah, saat ini kalau perusahaan itu blacklist, bisa nggak untuk ikut lelang atau tender? Ya, Bagaimana Gapinsi menyikapi ini? ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Bung Taufik pada pagi hari ini yang bersilaturahmi ke rumah saya. Sehubungan yang ditanyakan tentang aturan blacklist ataupun pengaturan sanksi daftar hitam atas perusahaan yang melakukan sebuah pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana di konteks pelelangan. Jadi bisa saya sebutkan, yang pertama bahwa pengaturan sanksi daftar hitam tersebut adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada perusahaan, baik itu CV ataupun PT, yang mempunyai kapasitas untuk mengikuti sebuah pelelangan. Nah, pelelangan itu sifatnya adalah bisa skala nasional maupun skala regional. Nah, daftar sanksi yang diberikan kepada perusahaan tersebut itu biasanya adalah diberikan oleh panitia lelang ataupun kepala daerah ya. Nah, dasar daripada pemberlakuan daftar sanksi tersebut adalah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 bagaimana diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana masalah daftar sanksi daftar hitam tersebut juga diperkuat oleh aturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah, jadi dua aturan itulah yang dipakai sebagai dasar hukum untuk melakukan atau memberlakukan sanksi terhadap sebuah perusahaan yang melanggar. Nah, adapun perbuatan dan masa berlaku sanksi daftar hitam itu ada beberapa kategori. Yang pertama, misalnya peserta lelang tersebut adalah menyampaikan dokumen palsu atau tidak benar. Yang kedua, terindikasi melakukan kolusi nepotisme. Yang ketiga, bisa terindikasi melakukan ataupun mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh pihak pengadaan ya. Dan yang terakhir, mungkin peserta yang melakukan pengunduran diri tidak menandatangani kontrak pada katalog ya, perusahaan tersebut. Nah, sanksi tersebut juga diatur, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Dan apabila sanksi itu diberikan kepada salah satu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak diperkenankan atau secara hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan mengikuti pelelangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila sebuah perusahaan ataupun sebuah PT ataupun CV yang sudah terkena daftar sanksi daftar hitam tersebut tetap melakukan penawaran. Sebenarnya melakukan penawaran itu adalah sah-sah saja. Tetapi tatkala dia menang, kemudian ada potensi untuk terikat dalam satu kontrak, maka kalau itu dilanggar atau dia nekat melakukan kontrak tersebut, maka konsekuensi hukumnya kontrak tersebut apabila diketahui oleh pihak yang mempunyai otoritas di dalam masalah daftar sanksi hitam tersebut, maka dengan daftar sanksi tersebut, maka kontrak tersebut adalah bisa batal demi hukum. Tapi ya, oke. Itu kan batal demi hukum apabila proses dan ditandatangani kontrak. Tapi kalau ini sudah berjalan dan ditandai kontrak, apa yang bisa dikatakan batal demi hukum? Ya, apabila sebuah perusahaan CV ataupun PT dia masih dalam rentang waktu sanksi daftar hitam tersebut masih berlaku pada perusahaannya, maka dia kalau sampai berjalan waktu, dia tanda tangan kontrak, terus proyeknya berjalan, kemudian dia mengambil uang muka, termin, maka ada terindikasi bahwa perusahaan tersebut adalah mengambil haknya, tetapi dengan legal standing yang palsu gitu. Tapi kalau melihat dari legal standing
bahwa itu adalah tergantung daripada pokja ya, arti pelelangan ya. Ya. Nah, kalau pelelangan ini mereka biasa selektif nggak untuk bisa memverifikasi satu perusahaan itu dalam sistem pelelangan? Ya sebenarnya daftar sanksi hitam itu kan diumumkan kepada lintas panitia pengadaan. Jadi misalnya daftar hitam itu dikeluarkan oleh Pokja Provinsi. Ya, Pokja Provinsi biasanya langsung connect dengan pokja-pokja yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan itu terupdate seluruh Indonesia. Nah, makanya tinggal kejelihan daripada panitia di kabupaten tersebut atau di daerah tersebut untuk meneliti daripada keabsahan daripada perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut. Nah, kalau itu tidak jeli, kira-kira ikut serta nggak panitia atau pokja terseret dalam ikut Nanti serta? dia sudah menyadari mendapatkan sanksi berupa blacklist tersebut, tetapi tetap nekat gitu loh. Kedua, apabila panitia tersebut sudah menyadari bahwa perusahaan tersebut itu terdapat daftar sanksi hitam atas perusahaan itu, maka panitia tersebut akan menerima konsekuensi untuk memberi keterangan, memberi klarifikasi kenapa masih diloloskan menjadi peserta sebagai pemenang. Ini kan secara umum lelang secara nasional nih akan dibuka, misalkan ini dibuka secara nasional. Akan tetapi karena ada dugaan kepentingan sehingga tidak memunculkan orang-orang lain untuk ikut serta di sana. Itu juga akan melanggar hukum enggak? Dalam satu pelelangan. Kalau gini, nafasnya lelang itu adalah sifatnya umum, bebas dan rahasia. Dan apabila terindikasi ada potensi diskriminasi, itu juga melanggar daripada kaidah nafas keumuman daripada nafas lelang itu. Nah, di situ yang bertanggung jawab panitia lelang atau ketua LPSI-nya atau siapa? Kalau dalam ranah itu, Bukan masalah yang bertanggung jawab, bahwa resiko sebuah panitia ataupun instrumen pelelangan ataupun perusahaan yang mengkondisikan terjadinya mengkebiri ke asas umum tadi itu atau bebas tadi itu, maka nanti apabila terjadi sebuah persoalan hukum, maka pihak penegak hukum nanti yang akan meminta pertanggungjawaban daripada perlakuan terhadap diskriminasi tersebut. oke. Ya.